Nggih. Om Swastiastu, nama saya Profesor Dr. Putu Sutamo MS. Saya lahir di Negara Desa Baluk tanggal 31 Desember tahun 1959. Saya akan dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu wacana. Riwayat pendidikan saya, sekolah dasar di SD nomor 1 Desa Baluk, SMP Swastika Karya Baluk. Kemudian saya melanjutkan di Sekolah Menengah Ekonomi atau SEMEA Negeri, dan S1 saya lanjutkan di program studi sastra Bali, S2 di program studi linguistik Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 pada program pasca sarjana Universitas Udayana, dan juga saya pernah mengikuti program Sandwich di Flinders University, Adelaide, Australia. Demikian riwayat pendidikan saya. Orasi yang saya akan sampaikan pada pengukuhan nanti adalah bahasa dalam hipnoterapi penyembuhan depresi, kajian neurolinguistik. Ya, orasi yang akan saya sampaikan itu akan mengemukakan tentang pentingnya ilmu bahasa dalam praktek hipnoterapi penyembuhan depresi. Jadi ilmu bahasa ini ternyata memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya untuk belajar berkomunikasi, tetapi bahasa juga bisa menyembuhkan satu jenis penyakit, yaitu depresi atau kelainan beban mental atau pikiran. Jadi dewasa ini banyak sekali orang-orang yang terjangkit depresi karena berbagai hal, jadi mereka merasa terhimpit beban yang berat sehingga mengalami kerusakan antara mind, body, dan spirit. Jadi pikirannya rusak, badannya sakit, lalu mentalnya juga rusak. Nah, disinilah peran saya sebagai ahli bahasa yang menekuni bidang wacana itu akan mampu memetik manfaat daripada ilmu bahasa itu, ternyata mampu untuk menyembuhkan. Karena penyembuhan itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah penyembuhan depresi secara ilmiah. Orang akan pergi ke psikiater atau psikolog. Namun demikian, lewat jalan ilmiah, depresi itu tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dihilangkan sementara simptomnya. Nah, yang kedua, dengan cara tradisional, orang biasanya pergi ke dukun tradisional, jadi yang bersifat klinik. Nah, ini yang saya kembangkan ilmu bahasa ini adalah melakukan pengobatan dengan cara alternatif. Alternatif ini juga sangat ilmiah karena berkaitan dengan bahasa, pikiran, dan saraf otak manusia. Itulah inti daripada orasi ilmiah yang akan saya sampaikan. Nah, bagi masyarakat sangat penting manfaatnya kalau kita mengenal tentang perkembangan ilmu hipnoterapi ini. Di seluruh dunia sudah dikembangkan dengan sangat pesat untuk misalnya menanggulangi trauma perang dunia. Jadi kalau orang-orang yang trauma dari bencana besar atau bencana alam, ataupun misalnya pasca perang dunia, itu banyak orang kehilangan suami, istri, anak, jadi mereka tuh trauma, jadi mengalami depresi yang sangat berat. Jadi hipnoterapi itu berperan dalam bidang penyembuhan depresi secara massal. Kemudian misalnya orang juga terkena bencana alam, kehilangan harta benda, misalnya mereka itu sangat depresi. Dan ini juga bisa disembuhkan lewat pengobatan alternatif yang namanya hipnoterapi. Nah, banyak orang terhimpit persaingan ekonomi, misalnya dia banyak stres. Ya, misalnya kita mengenal di Indonesia ini ada 4 provinsi yang penduduknya stres atau depresi ringan sampai depresi berat. Kita tidak menduga misalnya Bali masyarakatnya banyak mengalami depresi.
daerah istimewa Aceh misalnya, yang ketiga daerah istimewa Yogyakarta, dan yang keempat provinsi Sulawesi Selatan. Jadi keempat provinsi di Indonesia ini memiliki penduduk yang mengalami depresi ringan maupun depresi berat. Itu baru yang kita ketahui lewat hasil penelitian. Sementara di masyarakat masih banyak sekali masyarakat kita yang mengalami depresi karena gagal ekonomi, misalnya gagal berjuang. Nah, satu contoh yang penting dari hasil penelitian saya ini, saya meneliti tentang dampak depresi dari COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 ini ada gambaran bahwa depresi akut atau depresi berat ini menimbulkan banyak kematian di masyarakat. Bagi orang-orang yang tidak mampu mengelola pikirannya dengan baik, dia akan mencapai depresi yang sangat berat yang disebut dengan gila. Nah, itu adalah dampak daripada depresi kalau kita tidak tanggulangi, dan bahkan bisa menemui kematian apabila kita lalai menangani tentang depresi ini. Nah, itulah saya kira manfaatnya bagi masyarakat luas, bagi masyarakat yang tidak mampu berobat atau takut ke dokter. Misalnya kita berikan bantuan dengan cara pengobatan alternatif, yaitu hipnoterapi, yang bagian daripada ilmu linguistik yang dipadukan dengan ilmu psikologi dan neurologi. Saya kira demikian. Oke, jadi saya berjuang untuk mencapai jenjang jabatan guru besar ini tentu memiliki idealisme. Saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, ingin menggali sebanyak-banyaknya, ingin meneliti sebanyak-banyaknya, khususnya dalam bidang ilmu saya, yaitu bidang linguistik yang terkait dengan neurologi dan psikologi ini, untuk menemukan bahwa betapa pentingnya ilmu bahasa ini yang selama ini belum banyak diketahui orang. Komitmen saya adalah mengembangkan ilmu linguistik secara terus-menerus, dan juga kalau bisa ilmu saya ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk memberikan bantuan atau solusi tentang pengobatan depresi maupun jenis-jenis penyakit mental yang lainnya. Demikian saya kira komitmen saya sebagai guru besar di Universitas Udayana ini. Semoga saya tetap memiliki kesehatan yang prima, sehingga saya tetap bisa melakukan riset, meneliti ke berbagai tempat di wilayah Nusantara ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuannya, dan semoga kita tetap bisa bekerja sama. Dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.